Cara memberi makan babi yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan babi yang cepat. Simak videonya sampai habis. It's not a game, it's a rich thing. Kelima cara memberi makan babi tersebut yaitu: 1. Ketahui umur babi dan bobot makan. Dalam memberi makan babi, kita harus mengetahui umur babi dan bobot makanan yang harus kita berikan. Untuk periode pre-starter atau berumur 4 minggu atau lepas sapi, yaitu umur 1 bulan sampai 8 minggu atau 2 bulan, maka bobot makanan yang harus diberikan adalah 0,5 kg sampai 0,75 kg per hari. Umur babi 8 minggu atau 2 bulan sampai 12 minggu atau 3 bulan atau biasa disebut periode starter sebanyak 1 sampai 1,25 kg per hari. Sedangkan umur babi yang 16 minggu atau 4 bulan sampai 20 minggu atau 5 bulan atau biasa disebut periode grower, maka bobot makanan yang harus diberikan adalah sebanyak 2,25 kg sampai 2,75 kg per hari. Untuk periode finisher atau 20 bulan atau 5 bulan sampai umur dijual, maka bobot makanan yang harus diberikan kepada ternak babi adalah 2,75 kg sampai 3,5 kg per hari. Untuk induk kering atau biasa disebut induk kering susu, maka bobot makanan yang harus diberikan adalah sebanyak 2,5 kg sampai 3 kg per hari. Yang berikut untuk induk bunting, maka bobot makanan yang harus diberikan ternak babi adalah sebanyak 2 kg sampai 3 kg per hari. Yang berikut untuk induk laktasi adalah sebanyak 3 sampai 4,5 kg per hari. Dan yang berikut untuk jantan, maka bobot makanan yang harus diberikan adalah sebanyak 2 sampai 2,5 kg per hari. Yang berikut untuk babi darah, maka bobot makanan yang harus diberikan adalah sebanyak 1,5 kg sampai 2 kg per hari. Yang berikut, bobot makanan ini harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air yang cukup. Setiap kandungan nutrisi ini memiliki fungsi dan kaitan spesifik dalam tubuh. Kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi ini dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan ternak babi. Hal ini akan menyebabkan performa ternak babi yang tidak baik. Maka dari itu, selepas sapi, ternak babi harus mengkonsumsi nutrisi yang lengkap sehingga performa ternak babi menjadi lebih baik dan sehat selalu. Yang kedua, variasikan jenis makanan dan rasa makanan. Jenis makanan babi itu harus bervariasi. Ternak babi juga akan bosan jika setiap hari mereka diberi makanan yang sama. Maka sebagai peternak babi, maka kita harus mampu mengganti atau menambahkan jenis makanan setiap minggu sehingga ternak babi tidak bosan dengan makanan yang sama. Variasikan juga dengan rasa makanan yang
mana akan menambah nafsu makan ternak babi. Sesekali berikan rasa asin, rasa pahit, dan manis, sehingga setiap makanan yang kita berikan dimakan habis oleh ternak babi. Cara mengubah rasa makanan asin, pahit, dan manis dapat Anda tonton di video saya sebelumnya tentang cara mengatasi babi yang tidak mau makan. Silakan Anda tonton. Link videonya juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Silakan Anda lihat. Dan jangan lupa harus nonton sampai habis sehingga Anda tahu betul cara membuat atau mengubah rasa makanan. Yang berikut, yang ketiga, pemberian protein sebanyak 18%. Jadi dalam pemberian ransum makanan ternak babi, maka pemberian protein sangatlah dianjurkan dengan persentase pemberian setiap kali makan sebanyak 18%. Jadi minimal 18%. Nutrisi yang lengkap itu sangat dibutuhkan oleh ternak babi, apalagi di masa virus ASF yang masih melanda seperti saat ini. Nutrisi yang lengkap sangat membantu daya tahan tubuh ternak terhadap virus ASF. Nutrisi utama yang wajib diberikan ke ternak babi adalah karbohidrat dan protein. Kedua nutrisi ini menjadi nutrisi dasar yang dibutuhkan ternak babi, selain vitamin dan lemak. Kebutuhan akan protein sebanyak 18% ini membentuk otot-otot tubuh babi. Jadi fungsi protein ini adalah untuk membentuk otot-otot pertumbuhan daripada ternak babi. Jadi sebagai peternak babi, wajib hukumnya kita menyiapkan makanan-makanan yang mengandung protein dengan paling minimal persentasenya adalah 18%. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu peternak semuanya. Jadi protein itu sangat-sangat penting. Ya, jadi dua nutrisi yang tidak boleh dilupakan itu adalah karbohidrat dan protein. Dan minimal protein itu adalah 18% yang harus diberikan ke ternak babi. Jadi selain itu karbohidrat juga menjadi unsur dasar perkembangan ternak babi itu. Jadi kedua unsur ini tidak boleh dilupakan setiap kali kita beri makanan babi. Jadi tidak boleh monoton di karbohidrat saja, harus ada proteinnya. Maka makanan-makanan yang mengandung protein itu bisa Anda lihat, bisa ditemukan pada ini ampas tahu, tepung ikan, ya. Ada yang dalam bentuk daging seperti daging bekicot itu, ya. Anda usahakan harus siapkan itu sehingga bisa meningkatkan ini pertumbuhan otot sehingga babi kita menjadi besar, tidak hanya keras tapi ototnya juga semakin banyak. Yang berikut, yang keempat, sediakan air minum babi yang banyak. Jadi begini teman-teman, menurut teori itu bahwa kebutuhan air untuk ternak babi setiap ekor itu adalah 11 liter per hari atau 3 galon air. Wow, sangat banyak sekali ini saudara-saudara. Maka dari itu siapkan nipel sebagai tempat minum air, atau Anda bisa siapkan tempat minum air yang terbuat dari beton yang dicor. Bisa juga kita gunakan tempat makanan untuk menaruh air. Jadi sehabis ternak babi itu diberi makan, maka kita langsung tuangkan air penuh ke tempat makanannya, sehingga ketersediaan air bagi tubuh mereka untuk mencerna makanan semakin cukup. Apalagi di musim panas seperti sekarang ini, kebutuhan air untuk setiap ekor babi itu sangat banyak sekali dan sangat tinggi. Kandang ternak babi itu
Kadang ternak babi yang kekurangan air akan mengalami kepanasan dan meronta ingin keluar dari kandang. Kulit tubuh dan daun telinga bagian belakangnya itu akan berwarna merah, dan kadang-kadang ada yang berbintik merah seperti alergi panas. Ada yang kadang kalau kita salah sangka pikirnya itu gejala-gejala virus, ya. Hal ini dikarenakan panas berkepanjangan dan ditambah lagi ventilasi yang tidak cukup. Maka dari itu, siapkan selalu setiap hari air minum di tempat makanannya, terlebih di musim panas seperti sekarang ini. Hal ini agar ternak babi mengkonsumsinya dan mereka bisa berendam diri jika terlalu panas. Kita juga bisa menyiram tubuhnya dengan air, dan jangan lupa juga siram di lantai untuk menurunkan suhu tubuh babi yang panas, yang dikarenakan oleh suhu udara yang panas di musim panas seperti saat ini. Jadi ini pengalaman ini saya sudah pernah alami. Ketika ternak babi itu panas seperti apa? Matanya memerah, kulitnya merah, dia akan meronta seperti orang yang kena kesurupan. Jadi ini harus Anda perlu kenali baik-baik, saudara-saudara. Apalagi Anda lihat kalau kandang Anda itu jarak lantai sampai atapnya itu tidak sampai 3 meter. Itu sangat-sangat rentan sekali itu, apalagi di daerah-daerah panas. Jadi Anda harus siapkan itu, ya, air, dan segeralah Anda gantikan, rehab kembali dia punya tinggi bangunannya, minimal harus 3 meter dari bawah lantai. Yang kelima, ternak babi harus dimandikan, tempat makanannya juga harus dibersihkan, kandang babinya juga harus didisinfektan terlebih dahulu, baru dikasih makan. Jadi begini teman-teman, ternak babi itu wajib dimandikan terlebih dahulu. Setelah itu kandangnya juga harus dicuci, tempat makanannya juga dicuci. Lalu setelah semuanya telah dicuci dan dimandikan menggunakan deterjen, maka selanjutnya bisa dilakukan pendisinfektanan. Mendisinfektan ini juga dilakukan bukan hanya di dalam kandang, tetapi juga di luar kandang. Setelah didisinfektan, barulah ternak babi boleh diizinkan untuk diberi makan. Maka dengan cara-cara ini, maka percayalah bahwa ternak babi akan menjadi sehat, kulitnya cerah, dan mereka akan gemuk sekali, dan mereka akan bebas dari bakteri-bakteri atau virus-virus, karena memang mereka sudah steril dulu baru diberi makan. Oke teman-teman, selamat Anda mencoba cara-cara ini. Kelima cara memberi makan babi. Semoga hal ini, cara-cara ini berhasil membantu teman-teman peternak semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya sehingga video-video terbaru saya bisa muncul di beranda YouTube Anda. Saya Always Channel pamit undur diri. Selamat dan salam sukses selalu. Jangan lupa kunjungi channel kedua kami, Yura All Shop, yang membahas tentang unboxing barang-barang online. Silakan Anda tonton, linknya ada di deskripsi video ini.